Seram, 9 makhluk urban horor di dunia yang masih jarang diketahui. Membahas makhluk urban menyeramkan memang tidak ada habisnya. Apalagi, setiap negara memiliki makhluk dan legendanya tersendiri. Dari berbagai tokoh yang terkenal, ada juga makhluk menyeramkan lainnya yang masih tidak banyak diketahui orang. Kalau kamu tertarik dengan sosok dan kisah yang mengerikan tersebut, berikut ada 9 makhluk urban dari berbagai negara. Siap-siap dibuat merinding. Satu. Futakuchi Onna, Jepang. Nama Futakuchi Onna secara harfiah memiliki arti wanita bermulut dua. Makhluk asal Jepang ini sering kali digambarkan sebagai seorang wanita cantik yang memiliki mulut kedua di belakang kepalanya yang sangat rakus akan makanan. Ada berbagai versi mengenai kisah Futakuchi Onna. Salah satu versi yang paling populer adalah kisah seorang wanita yang dinikahi oleh seorang pria kikir karena dua alasan. Ia tidak pernah makan dan sangat pekerja keras. Pria itu sangat senang pada istrinya karena ia jadi lebih hemat. Namun ia mulai curiga saat mengetahui persediaan berasnya makin sedikit padahal sang istri tidak memakan apapun. Saat mengintainya, betapa terkejutnya ia mengetahui bahwa sang istri memiliki mulut yang mengerikan di bagian belakang kepalanya yang sedang makan dengan rakus. Versi cerita lainnya adalah ada seorang ibu tiri jahat yang selalu memberi banyak makanan kepada putrinya sendiri, tetapi tidak pada anak tirinya. Akibatnya, si anak tiri pun menjadi sakit hingga mati kelaparan. Sebelum meninggal ia mengutuk ibu tirinya tersebut. Selang 49 hari setelah kematiannya, sang ibu mulai menderita sakit kepala yang amat parah. Bagian belakang kepalanya kemudian terbelah dan muncul bibir, gigi, serta lidah yang mengerikan. 2. La Llorona, Meksiko. La Llorona merupakan hantu wanita paling terkenal di Meksiko. Hantu ini dikenal sebagai arwah dari seorang wanita yang telah membunuh anak-anaknya sendiri. Ia adalah Maria yang tinggal di sebuah desa pada awal abad ke-18. Alkisah, Maria adalah wanita cantik yang angkuh yang ingin menikah dengan pria kaya. Mimpinya menjadi kenyataan ketika seorang peternak kaya datang ke desa kecilnya. Pria itu jatuh hati setelah Maria berhasil menggodanya. Mereka pun akhirnya menikah. Hubungan mereka ditentang oleh orang tua sang suami karena status sosial Maria yang dipandang rendah. Meskipun begitu, mereka tetap hidup bersama dan memiliki 2 orang anak. Namun, pernikahan yang indah itu pun tidak berlangsung lama. Rupanya suami Maria adalah pria yang suka menggoda wanita. Suatu hari ia memergoki suaminya sedang bersama wanita cantik lainnya yang berasal dari kalangan terpandang. Dibakar rasa cemburu buta, akhirnya Maria berbuat nekat dengan menenggelamkan anak-anaknya ke sungai Rio Grande. Setelah itu, ia memberitahukan semuanya pada suaminya. Namun, ia malah pergi meninggalkannya. Maria pun semakin frustasi dan menyesal telah membunuh anaknya sendiri. Hingga akhirnya ia memutuskan untuk bunuh diri dan arwahnya dikisahkan menghantui sungai tersebut sebagai La Llorona. 3. Domovoi, Rusia. Domovoi atau Domovi adalah roh rumah tangga yang ditemukan dalam cerita rakyat Rusia. Domovoi berarti kakek atau tuan. Makhluk ini diyakini berasal dari kultus pra-Kristen dan roh tersebut mewakili mantan kepala keluarga, yaitu kakek dan kakek buyut. Biasanya ia berada di bawah kompor, ambang pintu, atau di loteng. Penampilannya seperti lelaki tua mungil yang wajahnya ditutupi bulu putih. Domovoi juga bisa berubah bentuk menjadi berbagai binatang, seperti kucing, anjing, ular, atau tikus. Ketika tidak senang, Domovoi diketahui dapat mengetuk dinding, melempar panci, piring, dan membuat keributan. Namun, saat bahagia, ia mungkin melakukan pekerjaan rumah dan bahkan memberi makan hewan peliharaan saat pemiliknya pergi. Akan tetapi, waspadalah terhadap kemarahan makhluk cerita rakyat ini, karena Domovoi juga dikenal karena kenakalan mereka yang berbahaya.
Salah satu cerita yang paling terkenal adalah tentang Domovoy yang mengepang rambut seorang wanita setiap malam dan memerintahkannya untuk tidak pernah melepaskan kepangannya. Selama 30 tahun, dia tidak pernah menyisir rambutnya. Sampai tiba waktu malam pernikahannya, sang wanita memutuskan untuk mencucinya. Namun, secara mengejutkan wanita tersebut ditemukan tewas dicekik secara brutal oleh kepangnya sendiri. Wah, ngeri banget. 4. Abura Akago. Jepang Akago adalah roh dari cerita rakyat Jepang yang menghantui provinsi Omi yang sekarang dikenal sebagai prefektur Shiga. Makhluk ini awalnya dikisahkan adalah seorang pedagang minyak yang mencuri minyak dari lampu minyak andon yang dipasang di patung suci Siti Garba yang terletak di persimpangan jalan. Setelah kematiannya, para dewa memutuskan untuk menghukumnya dan mengubahnya menjadi hantu api. Abura Akago ini berubah menjadi roh bayi yang memakan minyak lampu. Makhluk ini dipercaya muncul sebagai bola api yang melayang ke sebuah rumah dan mengambil bentuk bayi. Mereka dengan cepat menjilati minyak dari lampu andon dan kemudian terbang lagi. 5. Bahtak, Iran di Iran. Jika kamu mengalami mimpi buruk yang menyiksa, terbangun dengan rasa berat di dada, atau bahkan tidak dapat bergerak ataupun bernapas, ketahuilah bahwa itu adalah pekerjaan seorang bahtak. Nama bahtak berasal dari bahasa Persia yang artinya mimpi buruk. Makhluk ini digambarkan sebagai goblin kecil dan gemuk yang senang duduk di atas dada seseorang dan memiliki tujuan untuk mencekik orang tersebut hingga mati. Bahtak sekilas mirip dengan Old Hag dalam cerita rakyat Inggris dan Mara dalam cerita rakyat Skandinavia yang merupakan makhluk yang diduga menyebabkan kelumpuhan tidur. 6. Fetch. Irlandia. Fetch adalah roh doppelganger yang berasal dari Irlandia. Mereka diyakini mengambil penampilan seseorang yang akan mati. Beberapa orang juga percaya bahwa Fetch sebenarnya lahir ketika kita lahir lalu hidup bersama kita dan selalu berusaha untuk menggantikan kita. Makhluk ini diyakini hanya dapat dilihat oleh orang yang ditirunya atau sebaliknya, hanya dapat dilihat oleh semua orang kecuali mereka yang ditirunya. Mengalami penampakan makhluk ini biasanya dianggap sebagai pertanda buruk bahwa kematian akan datang. Namun, ada juga mitos yang mengatakan bahwa jika kamu melihatnya di pagi hari, itu adalah tanda bahwa kamu bakal berumur panjang. 7. Gejenganger, Skandinavia. Gejenganger merupakan makhluk menyeramkan yang berasal dari cerita rakyat Skandinavia. Tak seperti makhluk horor lain, mereka digambarkan memiliki rupa seperti manusia dan bukan roh. Namun, Gejenganger sebenarnya adalah roh balas dendam yang kematiannya disebabkan oleh pembunuhan ataupun bunuh diri. Gejenganger akan berusaha membalaskan dendamnya pada orang-orang yang berada di balik kematiannya. Bukan hanya saja menakut-nakuti orang, makhluk ini juga dipercaya membawa wabah penyakit dan mengacaukan kehidupan manusia. 8. Kinoli, Madagaskar. Di Madagaskar ada sebuah keyakinan bahwa jika kamu tidak memperlakukan nenek moyang dengan baik sebelum meninggal, maka mereka akan berubah menjadi hantu mengerikan yang dikenal sebagai Kinoli. Makhluk ini terlihat seperti orang sungguhan dengan beberapa ciri-ciri yang tidak masuk akal, seperti mata merah dan kuku tajam yang panjang seperti belati. Ada cerita populer mengenai makhluk yang satu ini. Dikisahkan ada seseorang yang pernah bertemu dengan sosok Kinoli. Orang tersebut pun bertanya, bagaimana matamu bisa begitu merah? Kinoli pun menjawab, Tuhan melewati mereka. Orang itu pun kemudian bertanya lagi, bagaimana kukumu bisa begitu panjang? Hantu itu pun menjawab, agar aku bisa menyobek hatimu, dan sesudah itu mereka benar-benar melakukannya. 9. Balbal, Filipina. Balbal adalah makhluk pemakan mayat yang terkenal di Filipina. Mereka diketahui suka diam-diam masuk ke kuburan untuk mencuri mayat dan memakannya. Makhluk ini tidak hanya saja menjijikan, tetapi juga sangat licik karena setelah memakan mayat ia akan memasukkan batang pisang ke dalam peti mati agar tetap terasa berat. Balbal digambarkan memiliki hidung yang lebih tajam daripada anjing yang dapat mencium mayat dari jarak yang sangat jauh dan memiliki napas yang sangat busuk. Suku Tikbabau Filipina percaya bahwa Balbal bisa menyerupai manusia. Mereka bisa terbang dan menunggu di rumah seseorang yang telah meninggal, merobek atap jerami dengan paku, dan menggunakan lidah mereka untuk mengangkat atau menjilat mayat. Ngeri banget ya, makhluk-makhluk cerita rakyat di atas.
Meskipun jarang diketahui dan tidak ada bukti akan keberadaannya, masyarakat setempat meyakini bahwa mereka benar-benar nyata.